Iya, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Halo. Karena waktu, jadi saya langsung saja Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap pelayanan saya hampir tidak pernah tanya kepada jemaat apa kabar Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah tahu jawabannya. Tapi malam hari ini mohon maaf, saya terpaksa harus tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kenapa malam ini saya harus tanya Bapak Ibu Saudara? Sebab jawaban Bapak Ibu Saudara itu penting sekali. Kenapa saya katakan jawaban Bapak Ibu Saudara itu penting? Karena di luar sana hari-hari ini ada banyak orang sedang berkata tahun 2015 ini tahun yang sulit, tahun 2015 ini tahun yang lagi turun dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita hidup tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan, tapi kita hidup hanya oleh karena apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata begini, aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadaku dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku. Haleluya. Dengan mata kepala kita sendiri kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, perbedaan itu hanya akan terjadi kalau ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak bekerja sepihak. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup kita terlebih dahulu. Dan sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja. Turut bekerja artinya ada kerjasama. Ada bagian yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, dan sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Allah turut bekerja. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita hanya pakai kuasa yang ada di atas setiap kata-kata kita. Bapak Ibu Saudara percaya ada kuasa di atas kata-kata kita? Orang dunia saja percaya, bilang apa? Mulutmu itu adalah harimaumu. Artinya orang dunia percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu akan berdampak. Dan malam ini saya mau buktikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ada kuasa di atas setiap kata-kata kita. Untuk itu saya mau jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama lewat tayangan di multimedia. Kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian dengan segala hormat, dengan iman di hadapan Tuhan, dari kitab Markus 7 ayat ke-24 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara tolong baca ayat ke-24 bersama-sama dengan suara yang keras. Saya akan baca ayat ke-25, lalu selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat ke-30. Markus 7 ayat ke-24, 1, 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Galilea. Dia masuk ke sebuah rumah dan dia mau membawa ada orang yang menolongnya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Dia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rumah-rumah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bersama-sama perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Markus 7 24 ayat 30 ini dikisahkan ada seorang ibu yang memiliki anak yang kerasukan setan. Lalu ketika ibu ini mendengar Tuhan Yesus tiba di Tirus, dia cari Tuhan, dan ketika dia mendapati Tuhan, dia tersungkur di kakinya, dia memohon Tuhan untuk melepaskan anaknya dari kuasa setan. Namun Bapak Ibu Saudara, bukan kata-kata indah, bukan kata-kata yang menguatkan yang dia dapat dari Tuhan, justru sebaliknya. Tuhan Yesus berkata apa tadi?
Biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Malam ini saya mau ajak kita menempatkan diri kita kalau kita yang ada di dalam situasi ibu itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita mendengar perkataan seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Sebab di dalam perkataan Tuhan itu paling tidak ada dua kata yang cukup menyakitkan. Yang pertama, tidak dikatakan diberi tapi dilempar. Kalau kita diberi sesuatu sama seseorang dengan cara dilempar, saya rasa kita cukup tersinggung ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua tentunya kepada anjing. Tapi hebatnya ibu ini, sekalipun mendengar perkataan seperti itu, dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bahkan dia menjawab, Tuhan berkata apa? Benar Tuhan. Tapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak dari atas meja. Lalu apa reaksi Tuhan ketika Tuhan mendengar jawaban dari ibu ini? Tuhan Yesus berkata, oleh karena kata-katamu itu. Pernyataan Tuhan ini tetap berlaku bagi setiap kita pada malam hari ini yang ada di tempat ini. Oleh karena setiap kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, baik itu lewat doa, lewat pujian, lewat pernyataan pengakuan iman maupun komitmen yang kita ambil di hadapan Tuhan, maka itu akan terjadi atas hidup kita masing-masing. Itu sebabnya saya berharap malam ini tidak ada yang datang cuma untuk duduk manis, menonton, mendengar. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang indah untuk didengar Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini sepakat kita mau pakai kuasa yang ada di atas kata-kata kita ini untuk menarik kuasa Tuhan bekerja atas hidup masing-masing kita. Sebab setiap perkataan yang kita ucapkan itu seperti nubuatan yang akan kita genapi sendiri nantinya. Jadi daripada mengeluh terus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang betapa besarnya persoalan dan masalah dalam hidup kita, malam ini saya mau ajak kita ubah kata-kata kita. Mari kita mau katakan kepada setiap persoalan dan masalah kita betapa besarnya kasih, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup masing-masing kita. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tangan sudah tidak kuat lagi untuk digenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, menunduklah. Ketika hati sudah tidak kuat lagi menahan kepedihan, menangislah. Ketika hidup sudah tidak mampu lagi untuk dijalani, berdoalah. Sebab Dia mendengar lebih dari apa yang kita katakan. Dia menjawab lebih dari apa yang kita minta. Bahkan Dia memberi lebih dari apa yang kita inginkan. Sebab di belakang kita ada kekuatan yang tidak terhingga. Di hadapan kita selalu ada kesempatan yang tiada akhir. Dan di sekitar kita selalu ada kemungkinan yang tidak terhingga. Dan lebih daripada semua itu, di atas kita selalu ada Tuhan yang menyertai setiap kita di sepanjang waktu, di segala musim dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita tidak akan pernah kalah kalau kita berperang dengan lutut kita. Jadi apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, biarlah kita dapat berkata sebagaimana pemazmur berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun hanya ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita merasa tenang dalam hidup ini. Yang setuju dan percaya, mari sekali lagi sama-sama kita akui di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Ini pengakuan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju hadap-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Ini kesaksian kami Tuhan, ini pengakuan kami. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang terjadi dan kami alami hari ini, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang jahat atas hidup kami. Itu sebabnya apapun bagaimanapun kondisi keadaan kami hari ini doa kami Tuhan, paksakan saja hanya rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami tidak mau karena kebebalan kami sebagian saja dari rencana-Mu tidak terjadi. Itu sebabnya malam hari ini doa kami di hadapan-Mu, paksakan saja hanya rencana-Mu yang terjadi. Sebab kami percaya hanya rencana-Mu itu yang paling sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Sebab lewat segala yang telah terjadi dalam hidup kami, lewat segala yang telah kami alami dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri, sungguh Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah beri yang baik bagi kita, karena Dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya apapun bagaimanapun, percayalah bahwa Tuhan itu selalu membimbing kita kepada hal-hal yang benar dalam hidup ini. Itu juga sebabnya percayalah kepada setiap pintu yang sedang dibukanya bagi kita hari ini. Namun malam hari ini izinkan saya juga mengingatkan setiap kita bahwa kita juga tetap harus menghormati setiap pintu yang sedang ditutupnya bagi kita, karena sekali lagi Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dan saya bisa buktikan itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu mama saya belum menikah dengan papa saya, mama saya aktif di gereja melayani Tuhan. Lalu dia menikah dengan papa saya yang belum kenal Tuhan. Bahkan satu keluarga papa saya semuanya penjudi berat. Dia pikir dengan menikah dengan papa saya, dia bisa bawa papa saya masuk ke gereja. Namun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami 6 bersaudara masih kecil, papa kami bahkan pergi meninggalkan kami dan menikah lagi dengan wanita yang lain. Tahun-tahun yang begitu sulit harus kami lalui. Mama saya yang luar biasa itu harus bekerja mati-matian menghidupi 6 anaknya yang ditinggalkan dalam keadaan tidak punya apa-apa sama sekali. Pagi siang malam mama saya harus masak-masakan. Saya bantu mama saya dagang masakan sampai di pinggir-pinggir jalan. Ada satu kejadian yang saya tidak akan pernah bisa lupakan seumur hidup saya. Pada waktu itu saya masih kecil dan saya sedang membantu mama saya dagang masakan di pinggir jalan. Saat itu melintas sebuah pesawat di atas saya. Pada saat saya tengadahkan wajah, saya melihat pesawat itu, saya berkata dalam hati saya, enak sekali ya bisa naik pesawat. Kapan ya saya bisa naik pesawat? Karena dengan kondisi hidup kami hari itu mimpi untuk bisa naik pesawat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sejak saya masih kecil sampai dewasa, tidak pernah terlintas di pikiran saya, apalagi bercita-cita bahwa suatu hari saya akan melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Saya tidak pernah membayangkan suatu saat saya akan berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara seperti ini. Sebab saya orang yang tidak punya modal untuk itu. Kenapa saya katakan saya orang yang tidak punya modal untuk itu?
Malam ini saya mau membuat sebuah pengakuan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak pernah malu untuk mengakui ini. Bahkan bagi saya ini sebuah keharusan. Saya harus buktikan kepada setiap orang, yang hebat bukan saya, tapi tangan yang memakai dan memegang hidup saya, itu yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya membuat sebuah pengakuan. Sampai detik ini, Bapak Ibu Saudara, saya menyanyi dengan teknik vokal yang salah. Itu sebabnya suara saya gampang sekali serak. Sampai detik ini saya nyanyi dengan teknik pernafasan yang salah. Yang betul harusnya pakai diafragma, tapi saya pakai pernafasan dada. Jadi kalau saya nyanyi, napas saya pendek-pendek saja, tidak bisa panjang. Itu sebabnya saat-saat rekaman itu saat-saat penyiksaan betul buat saya. Sebab semuanya harus terjaga dengan baik. Bahkan malam ini saya membuat sebuah pengakuan. Sampai detik ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun alat musik yang saya bisa mainkan. Bahkan gitar sekalipun saya tidak bisa sampai hari ini. Saya tidak mengerti chord sama sekali. Itu sebabnya kemana saya melayani, saya harus bawa teman-teman saya. Karena saya tidak bisa ajarin teman-teman pemusik yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sejak saya masih kecil sampai dewasa, saya tidak pernah membayangkan kalau suatu hari saya akan ada sebagaimana saya ada hari ini. Sebab sejak saya masih kecil sampai dewasa, cita-cita saya cuma satu. Ketika saya melihat pesawat melintas di atas saya, sejak saat itu tertanam dalam diri saya, kalau saya besar nanti, saya mau jadi seorang pramugara, supaya saya bisa naik pesawat dan pergi kemana-mana. Selepas SMA saya daftarkan diri di penerbangan. Semua tes saya lulus. Hanya satu tes yang menjadikan saya gagal. Dan sejak saat itu selesai. Hilang semua harapan dan cita-cita saya untuk menjadi seorang pramugara. Namun malam hari ini saya berani berkata, Bapak Ibu Saudara, kalau suatu saat kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan tidak kabulkan itu, izinkan malam ini saya berkata, it's okay. Kenapa it's okay? Sebab ketika kita minta segini dan Tuhan tidak kasih, itu karena Tuhan sedang mempersiapkan segini bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dia selalu memberi lebih dari apa yang kita minta. Sekali lagi, Dia tidak pernah beri yang baik, karena Dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dan malam ini saya bisa buktikan itu. Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah menyangka orang model seperti saya ini yang tidak punya modal, sampai hari ini Tuhan sudah percayakan puluhan CD. Dan sekalipun saya tidak pernah jadi pramugara, tapi saya katakan malam hari ini, sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, saya sampai enak-enak naik pesawat, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah kelilingi dunia ini hanya dengan melayani Tuhan. Oktober sampai Februari kemarin 4 bulan Tuhan bawa saya melayani di seluruh Amerika, Kanada. Saya balik ke Indonesia dari Los Angeles. Pesawat saya 4 Februari jam 9 pagi. Saya baru landing di Soekarno-Hatta. Besoknya tanggal 5 jam 12 malam. Rasanya nggak nyampe-nyampe. Sampai tersiksa ada di dalam pesawat. Dan kalau waktu itu doa saya terkabul, saya jadi pramugara. Saya mau tanya malam ini Bapak Ibu Saudara, yang saya layani siapa Bapak Ibu Saudara? Penumpang. Tapi hari ini saya melayani raja di atas segala raja. Hari ini saya melayani Bapak Ibu Saudara yang begitu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa ketika Tuhan memiliki rencana yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Adakah hari ini kita sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan? Adakah hari ini kita sedang berdoa mengharapkan sesuatu daripada Tuhan? Jangan paksa Tuhan, tetapi izinkan keputusan akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Sebab apapun yang Dia putuskan, percayalah Bapak Ibu Saudara, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Sebab
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya itu sebabnya kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia pasti. Yang percaya mari sama-sama kita katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia hadirkanmu. Saya yakin tidak akan pernah ada satu orang pun yang mau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun malam hari ini mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan ini. Kita tidak bisa menolak ketika kesulitan dan masalah itu datang dalam hidup kita. Namun pada saat kesulitan dan masalah itu datang dalam hidup kita, kita punya dua pilihan. Bagaimana cara kita memandang kesulitan dan masalah itu? Yang pertama, apakah kita memandang kesulitan dan masalah itu sebagai sebuah beban? Kalau kita memandang kesulitan dan masalah itu sebagai beban, maka selamanya itu akan menekan hidup kita demikian berat, sampai-sampai menjadikan kita tidak berdaya. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memandang kesulitan dan masalah itu sebagai sebuah jembatan, maka seringkali kesulitan dan masalah itu dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu cara untuk mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi, untuk mengalami perkara-perkara yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengajak kita sama-sama untuk meletakkan tangan kanan di dada kita masing-masing. Malam ini kita mau pakai kuasa atas setiap kata-kata kita untuk berkata kepada jiwa kita masing-masing, bangunlah engkau hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah lagi kepada Tuhan, sebab tangannya akan mengangkat engkau.
Mari sama-sama katakan kepada jiwa kita malam hari ini, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Katakan sekali lagi kepada jiwa, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Katakan kepada jiwa kita, Tuhan
Sebabnya jangan ada yang tutup mulut di hadapan dia, sebab engkau tidak akan dapat apa-apa dari dia. Tapi mari buka suara kita sama-sama, perkatakan iman percaya kita. Pada saat kita memperkatakan iman, biarkan dia berkata, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Ini pengakuan kami sekali lagi di hadapan-Mu, Tuhan. Hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Kami ada hari ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami pegang seumur hidup kami, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan cuma minta satu. Jangan pernah lepas kepercayaan kita, apapun bagaimanapun keadaannya. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat menjadi penolong dalam hidup kita. Arthur Ashe, Bapak Ibu Saudara, seorang petenis Wimbledon yang begitu legendaris. Suatu ketika dia sekarat karena AIDS yang disebabkan oleh karena transfusi darah yang sudah terinfeksi dengan virus AIDS itu. Pada saat Arthur Ashe sekarat, dia terima ribuan surat tanda simpati dari para penggemarnya. Dari sekian banyak surat yang masuk kepada Arthur, ada satu surat yang menarik perhatian Arthur. Surat itu hanya berisi sebuah pertanyaan singkat. Di dalam surat itu penulisnya bertanya kepada Arthur, dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, mengapa Tuhan memilih Anda untuk mengalami penyakit yang seburuk ini? Tertarik oleh pertanyaan itu, Arthur pun membalas surat itu dengan berkata, ada 50 juta anak di dunia ini yang suka bermain tenis. Dari 50 juta anak yang suka bermain tenis, 5 juta diantaranya belajar bagaimana bermain tenis dengan benar. Dari 5 juta orang yang belajar bagaimana bermain tenis dengan benar, 500.000 diantaranya belajar bagaimana menjadi seorang petenis yang profesional. Dan dari 500.000 orang yang belajar bagaimana menjadi petenis profesional, 50.000 diantaranya ikut di dalam berbagai macam pertandingan dan turnamen. Dan dari 50.000 orang yang ikut di dalam berbagai macam pertandingan dan turnamen, hanya 5.000 orang yang bisa masuk dalam pertandingan Grand Slam. Namun dari 5.000 orang yang bertanding di Grand Slam, hanya 50 orang yang bisa masuk dalam pertandingan Wimbledon. Dan dari 50 orang yang bertanding di Wimbledon, hanya 4 orang yang bisa masuk dalam babak semifinal. Namun dari 4 orang yang bertanding di babak semifinal, hanya 2 orang yang berhak maju ke dalam babak final. Dan ketika saya sedang berdiri di hadapan jutaan pasang mata,
sambil mengangkat piala kemenangan. Saat itu saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Dan kalau saat ini saya sedang terbaring sakit, bagaimana mungkin saya dapat bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Ayub berkata, masakan kita cuma mau menerima yang baik daripadanya? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Sebab sampai kapanpun pertanyaan ini tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Bahkan kalau Tuhan mau menjawabnya, saya pikir Tuhan akan menjawab begini, apa hakmu tanya begitu sama aku? Bukankah hidupmu sudah kubeli dan harganya sudah lunas, kubayar. Jadi harap ingat baik ya Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita hidupi hari ini bukan punya kita. Itu sebabnya kita tidak punya hak atas hidup kita, sebab hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi harap ingat baik-baik, hidup yang kita hidupi hari ini adalah punyanya Tuhan. Dan sebagai pemilik hidup kita, Dia sudah menyatakan tugas dan tanggung jawab yang penuh atas hidup kita. Dia berkata, sehelai rambut di kepala kita jatuh, Dia tahu. Kita aja tidak tahu. Kalau sehelai rambut di kepala jatuh, Dia tahu. Apa yang sedang kita alami hari ini, masa Dia nggak tahu? Dan Dia berjanji tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan dan diberikan bagi setiap kita. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai pemilik hidup kita, Dia adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup masing-masing kita. Itu sebabnya Dia bebas melakukan apa saja atas hidup kita. Dan malam ini dengar baik, Dia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun atas apa yang sedang Dia lakukan hari ini. Namun berita baiknya, apapun yang Tuhan sedang buat, apapun yang sedang Tuhan izinkan, percayalah sekali lagi, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi dan kita alami hari ini, di tengah-tengah ketidakmengertian kita akan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi, saya mau ajak kita rendahkan hati seperti ibu di Tirus tadi dan berkata kepada Tuhan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalan tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama katakan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah
Sama-sama katakan, ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, ya janjimu terjadi di hidupku. Bapak Ibu Saudara, proses kehidupan ini akan berjalan dengan sangat amat baik. Seandainya saja kita mau menerima, menjalani, dan mencintai setiap proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi, berhenti tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok proses ini nggak selesai-selesai? Malam hari ini izinkan saya menyadarkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Tetapi yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita kecewa sama Tuhan, ketika kita mulai protes-protes sama Tuhan, ketika dengan kurang ajar kita mulai tuding-tuding Tuhan, ketika kita marah dan berontak sama Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, proses itu akan jadi semakin panjang. Proses itu akan menjadi semakin lama. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita belum bisa mengerti apa yang Tuhan sedang buat, apa yang sedang Tuhan izinkan, tapi seperti ibu di Tirus tadi, kita tetap mau rendahkan hati kita, kita tetap mau setuju, kita mau tetap taat dan setia sama Tuhan, maka itu akan mempercepat proses yang tengah ada dalam hidup kita hari ini. Itu sebabnya izinkan dengan hormat saya jemput sekali lagi kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya perlu tekankan bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara tidak mau nyanyi pun tidak ada urusannya sama saya, karena ini urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Jadi lewat setiap kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan ini, ucapkan itu dengan iman. Dan pada waktu kita memperkatakan setiap kata ini, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, oleh karena setiap kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Itu sebabnya mari di hadapan Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkatakan, walau tak semua dapat dipahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya
Ini kepercayaan kami malam hari ini Tuhan, bahwa setiap kami yang ada di tempat ini malam hari ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan ini komitmen kami di hadapan-Mu malam ini. Apapun, bagaimanapun, sampai kapanpun, kami akan tegak berdiri di tengah badai. Kami tidak akan pernah goyah. Kami akan terus bertahan, sebab Allah yang menyertai kami lebih besar dari segala persoalan yang ada. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, bagaimanapun, kita tidak akan pernah goyah. Orang dunia lagi bilang gini, namanya juga hidup. Hidup ini kan seperti roda, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Bapak Ibu Saudara, jangan mau setuju dengan pernyataan ini. Sekali kita setuju, jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita turun ke bawah. Sebab sekali lagi, setiap perkataan kita itu seperti nubuatan yang harus kita genapi sendiri. Jadi daripada setuju dengan apa yang dikatakan dunia, sekali lagi mending setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita? Firman Tuhan bilang begini, kita akan dibawanya terus naik dan tidak akan pernah turun. Yes. Ada janji yang menjanjikan tidak pernah turun. Ngapain setuju dengan yang turun, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita imani itu yang terjadi. Kesaksian lanjutan Bapak Ibu Saudara. Ini orang model begini, yang suaranya kayak begini, yang gak punya modal. Hari ini Tuhan anugerahi saya 2 album terbaru lagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Yang pertama judulnya Intimate Worship. Intimate Worship ini, tadi harusnya saya nyanyi satu lagu dari sini, tapi karena waktu Bapak Ibu Saudara ini saja sudah jam 9:15. Intimate Worship ini lanjutan dari album sebelumnya, yaitu Prayer and Worship. Samanya di mana? Dua-duanya tetap sama vertikal sifatnya. Kenapa saya katakan vertikal? Karena semua narasi yang di antara pujian demi pujian, kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah 2 jam. Sebab satu box isinya 2 CD. Ini dipakai untuk saat teduh malam, pagi, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memperkatakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bedanya di mana? Kalau prayer and worship Bapak Ibu Saudara, kata-kata doanya itu kata-kata manusia kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, dan seterusnya. Tapi intimate worship, Tuhan kasih saya hikmat. Saya kumpulkan semua ayat-ayat firman Tuhan, lalu saya ubah menjadi doa. Jadi semua doa yang diucapkan pada album Intimate Worship ini memperkatakan firman. Sebab saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Album yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini album yang kontroversi. Kenapa saya katakan kontroversi? Karena saya dapat protes dari banyak pendengar album ini. Saya ingat ketika kami pelayanan di Semarang, jam 9 pagi kami landing. Lalu bapak yang jemput kami bilang gini, masih pagi kita sarapan dulu yuk soto ayam, katanya gitu. Tapi on the way dari airport ke tempat soto ayam, bapak ini sambil nyetir mobil nggak berhenti-berhentinya telepon Bapak Ibu Saudara. Tapi dari pembicaraan di telepon saya tahu betul bapak ini sedang mengalami big trouble dengan bisnisnya. Enggak apa-apa Pak, barangnya ditarik pulang aja. Kontraknya dibatalin juga nggak apa-apa, saya ikutin aja gimana baiknya Pak. Waktu saya dengar perkataan bapak ini, saya feel sorry sekali sama bapak ini. Lalu saya bilang sama teman saya, keluarin CD kita. Pada waktu makan soto saya bilang, Pak, habis makan soto bapak drop kita di hotel, bapak nggak usah jemput kita nanti siang untuk makan siang, karena di Semarang ini sudah antri yang mau ajak kita makan siang. Bapak urusin aja kerjaan bapak tadi itu. Karena dia tahu saya sempat dengar, akhirnya dia curhat Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, ya Pak, saya ini cuma mau taat dan setia sama Tuhan. Di tengah-tengah persoalan masalah saya tetap mau jemput Bapak karena saya anggap ini pelayanan buat saya. Nanti malam saya tetap mau hadir menyembah Tuhan sekalipun saya tengah ada dalam badai. Baik Pak, ini ada CD saya. Nanti malam kita ketemu ya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, malam harinya selesai saya melayani seperti ini.
Lalu Bapak itu naik ke mimbar, dia bawa itu CD yang saya kasih, dia ngomong sama jemaat keras-keras. Saya rasa ini CD yang aneh sekali. Judulnya Jangan Lagi Menangis. Tapi waktu saya dengar CD ini, dari depan sampai belakang saya nangis, nggak berhenti-berhenti katanya dia bilang. Rupanya setelah turunin kita di hotel, Bapak itu putar CD itu di mobil. Dari kata-kata pertama dia sudah dijamah Tuhan, dia pinggirin mobilnya di pinggir jalan. Bukannya pergi urusin kerjaannya 2 jam di dalam mobil, dia dijamah, dilawat, diteguhkan Tuhan lewat setiap kata-kata dan pujian yang ada. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya berani berkata CD-CD saya itu berbeda dengan CD teman-teman yang lain. Saya tidak bilang lebih bagus ya Bapak Ibu Saudara, tidak, tapi berbeda. Kenapa saya berani bilang beda? Sebab hanya CD-CD saya yang isinya bukan cuma kumpulan lagu demi lagu, tapi di antara setiap lagu-lagu itu selalu ada kata-katanya, ada narasi yang menguatkan, memotivasi, ada firman, ada kesaksian, dan itu dirangkai dari lagu pertama sampai lagu terakhir, dan itu yang Tuhan taruh di hati saya. Malam ini Bapak Ibu Saudara, saya 1 jam seperempat cuma bisa nyanyi 3 lagu, tidak bisa banyak yang saya bisa sampaikan. Dan saya berdoa lewat CD-CD ini, Bapak Ibu Saudara boleh semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi. Setelah Jangan Lagi Menangis, Tuhan kasih lanjutannya tahun ini, judulnya Kau Hapus Air Mataku. Samanya di mana? Sama-sama horizontal. Kalau yang tadi vertikal, ini horizontal. Artinya semua kata dan pujian itu untuk menguatkan iman sesama yang sedang mengalami pergumulan, tantangan, masalah dan sebagainya. Bedanya di mana? Kalau Jangan Lagi Menangis, kata-katanya manusia ke manusia. Saudaraku, kuatkanlah hatimu dan seterusnya. Tapi dalam Kau Hapus Air Mataku, semua narasi yang ada di antara pujian demi pujian, Tuhan yang bicara. Anakku yang sedang mengalami pergumulan, aku tahu batas kekuatanmu dan seterusnya. Lalu kita jawab dengan pujian. Terus Tuhan ngomong lagi, kita jawab lagi dengan pujian. Jadi ini album dialog dengan Tuhan. 2 album ini saya tidak tahu apakah sudah beredar di Surabaya. Sampai kemarin kami berangkat di Jakarta pun belum beredar dengan benar. Dan malam ini saya ada bawa cuma 80 CD. Dan saya berharap lewat CD-CD ini Bapak Ibu Saudara boleh semakin diteguhkan, dikuatkan, dibawa semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan, sebab Allah yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat malam.